Oke. Jadi balik lagi sama gua di sini. Dan topiknya kali ini adalah nyontek. Dengan gua bagi beberapa pembahasan, ya 3 aja deh cukup gitu. Yang pertama adalah nyontek itu adalah hal yang benar. Hal yang normal, sangat normal dan dilakukan oleh mayoritas. Terakhir, dari satu kalimat ini ya, terakhir kata-katanya adalah nyontek juga adalah hal yang harus wajib dilakukan. Kenapa? Gitu. Gue kasih ini pembahasannya dari kalimat 1. Harus dilakukan. Karena ini gue benci banget sih sama orang yang bilang kita itu hanya butuh proses, kita itu melihat proses kejujuran lo dalam mengerjakan tes ini. Shit man, kata gue mah, orang itu pasti melihat hasil. Ya, apalagi dari SD pun kita harus masuk ke SMP favorit, SMP ke SMA favorit, SMA masuk ke PTN. Dilihat apa? Hasil. Nilai rapot itu yang dilihat. Jadi kalau kalian bilang kita hanya butuh proses, kita lihat proses kejujuran bla bla bla, halah tai. Makanya kenapa nyontek itu hal yang benar, hal yang normal, hal yang wajib dilakukan. Ya karena itu hasil yang Anda lihat. Oke, next. Kalimat kedua. Gua mau ngasih fakta menyedihkan yang jarang orang bahas. Jarang nih orang bahas ini. Mungkin fakta menyedihkan atau resiko dari menyontek ini adalah di masa yang akan datang kamu akan jadi begini. Kalau nggak jujur kamu akan berdosa begini. Itu udah banyak dibahas. Yang jarang dibahas adalah dari sisi si jenius dan pelit ya. Si jenius yang pelit. Dia tapi pasti dibicarakan gitu mas, pasti dijulitin kayak gitu. Dan beberapa itu ada yang dikucilkan, bahkan dibully. Itu sedih banget. Gue bukan bagian yang dibully ataupun membuli ya, tapi gue pernah dibicarakan. Tapi nggak masalah, namanya udah gede gitu ya, kita tahu lah gitu. Oke, lanjut. Kenapa bisa dikucilkan? Ya karena para orang-orang berkesadaran atau orang dewasa ini hanya melihat hasil. Jadi si anak-anak peserta didik ini harus melibatkan berbagai cara untuk mendapatkan hasil yang baik, termasuk dengan menyontek kepada si jenius. Gitu kan, manggil si jenius Farah gitu, daripada Rafa gitu. Di luar kelas, wah, kalau anaknya yang minta contekan itu so keren dan punya pride gitu, dia kayak dikucilkan, terus circle-nya dibilang jangan temenan sama dia pelit bla bla bla, dia cupu bla bla bla. Itu pendidikan bro, bisa menjadi suatu alasan ya, salah satu alasan dari pembulian itu ya. Jadi come on man, kalau kalian anak-anak atau para peserta didik yang masih sekolah melihat video ini, belajar. Kalau nggak belajar ya nyontek sama orang yang mau dicontekin gitu loh. Jangan maksa. Kalimat yang ketiga adalah kalimat pertanyaan, yaitu apakah gua pernah menyontek? Pernah. Gila kali nggak pernah. Pernah lah. Tapi sama Tuhan itu ditunjukkan mata pelajaran yang lu kerjakan dengan cara menyontek, lu remedi. Nyonteknya itu gue kebiasaan, gue jarang banget nyontek sesama temen gitu, jarang banget. Terakhir kali mungkin kapan ya, SMA. Oke. Jadi gue nyontek itu ngeprint. Nyonteknya ini gue jahat banget, buruk banget, jangan ditiru. Gue nyonteknya itu di bagian pendidikan agama Islam. Kelar, udah hidup. Bagian yang nulis surat-suratnya gitu. Karena kan nulis suratnya itu harus tepat, apalagi baca tulis Al-Quran gitu kan. BTQ gitu. Harus tepat kan harokatnya, ada huruf hijaiyahnya yang harus runtut seperti itu. Ini disambung apa enggak? Gue sama sekali
susah untuk hal itu. Makanya gue ngeprint sendiri di rumah sebelum ujian, gue nyontek kayak gitu. Itu yang sering gue lakukan sebelum gue akhirnya tobat di kelas 11. Jadi masa gue nyontek itu SMP sama SMA kelas 10. SMA kelas 10 itu gue menyontek tentang agama Islam itu. Dan kalau kalian tanya, masa iya sih nggak pernah nyontek sesama teman? Pernah. Bahasa daerah, benar-benar bahasa daerah. Padahal bahasa daerah kan bahasa gue sendiri ya, gue orang Jawa gitu ya, tapi gue sama sekali nggak bisa bahasa krama cuy. That's the problem when gue menjalani masa-masa KKN. Oke, sedih banget gitu ya, jangan ditiru. Tapi tetap yang agama itu yang gue nyontek itu salah, nggak remedi tapi salah. Yang kedua yang bahasa daerah itu malah gue remedi, karena gue nyontek sama temen gitu kan, temen gue belum tentu benar masalahnya kan gitu. Gitu. Berapa mapel dengan ilmu pasti gue jaga kemurniannya sejak SD. Gue tuh emang anti banget sama nyontek kalau nggak kepepet. Selain 2 mapel yang tadi gue sebutkan, yang lain tuh kayak murni kayak gitu. Gue jaga kesuciannya, terutama matematika dari SD. UN SD gue dapet 10 nilai matematika, terus UN SMP gue dapet nilainya sekitar 8 atau 9 gitu. Matematikanya murni dari gue sendiri gitu. Jadi gue agak bangga tuh dengan hasil tersebut gitu. Dan SMA kelas 11 gue udah murni ngerjain semuanya sendiri, agama sendiri, bahasa daerah sendiri gitu. Meskipun gue malas belajar dan jarang-jarang belajar juga, tapi gue yakin gue memahami saat kelas gitu. Jadi pas ujian ya review dikit lah, nggak belajar yang 8 jam gitu, enggak. Ya lumayan hasilnya. Dari situ kenal dengan kejujuran dan dengan pemahaman yang sudah kita dapatkan. Makanya orang nyontek itu ini kan, dia nggak siap, dia was-was, dia mencurigai diri sendiri, seperti itu. Gue tambahin di akhir, yaitu di kuliah gue sama sekali tidak menyontek, sama sekali. Mungkin karena gue gak diberi kesempatan gitu ya, tapi sama sekali, karena kuliah itu kan jurusannya sesuai minat gue, matematika dan IT, otomatis tidak menyontek. IPK gue itu murni hasil dari gue sendiri. Nice gitu. Jadi buat kalian nih, gue buka diskusi, menurut kalian nyontek tuh gimana gitu, dari sisi positif dan negatifnya. Tulis di kolom komentar, mari diskusi gitu ya, karena ini suatu problem yang harus kita selesaikan ya sebenarnya. Kayak kita bangun prinsip kayak, kalau kita sebagai orang tua, kebetulan gue udah punya ponakan, itu gue bilang ke ponakan gue, lu mau dapat 40, gue tetap bangga, gue gak bakalan kecewa, tapi ayo belajar lebih keras lagi sama gue gitu loh. Kan permasalahannya di orang-orang yang harus diwajibkan menyontek gitu, masalahnya di lingkungan sekitar juga kayak, lu harus dapat nilai 90, gak mau tahu kalau di bawah 90 lu goblok gitu ya kan, kebanyakan yang begitu. Nah kita sebagai orang tua atau kalian yang masih sekolah dan dengar video ini, ya coba merubah diri, kayak belajar lah dikit-dikit, atau enggak, ini tips dari gue, pahami apapun yang dijelaskan oleh guru. Itu tergantung juga sih ya, tergantung kecepatan tanggapan gitu ya, intinya belajar lah ya, intinya seperti itu. Itu jangan pas guru jelasin lu main HP di belakang. Di zaman gue itu SMA, ML tuh udah ada ya, PUBG itu udah ada, begini di belakang pas ujian. Oke, sekian video bacotan kali ini. Semoga kalian bisa tercerahkan gitu. Ini pendapat gue gitu. Gue habis nonton podcast tentang menyontek gitu. Nice bro.